Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Amma ba'. Kepada pemirsa Temanggung TV dimanapun berada, dan kepada ibunda Aisyah dari pimpinan cabang Tembara dan pimpinan ranting keuangan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa terasa, waktu berjalan begitu cepatnya. Setahun yang lalu, kita dipertemukan oleh Allah dalam bulan yang penuh suci, bulan yang penuh keberkahan. Dan tidak terasa, hari ini Allah memberikan rezekinya kepada kita semuanya. Kita dipertemukan kembali pada bulan suci Ramadan, yang insya Allah pada bulan suci Ramadan tahun ini tiba tanggal 18 Februari 2026 bertepatan dengan 1 Syawal 1447 Hijriah. Semoga saja kita digolongkan sebagai hamba-hamba yang bertakwa, yang sukses menjalankan ibadah puasa. Dan alhamdulillahirabbil alamin, dalam mutiara Ramadan hari ini kita dibersamai oleh narasumber yang sudah tidak asing bagi kita, yaitu beliau Ustadzah Mutiasih SPD. Baik para pemirsa Temanggung TV dimanapun berada, kita akan memberikan kesempatan kepada ibunda dari PCA Tembara untuk memperkenalkan diri. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, kami dari pimpinan cabang Aisyah Tembara mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sekarang waktu kami berikan kesempatan kepada PRA Keuangan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami ibu-ibu dari pimpinan ranting Aisyah Keuangan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, begitu semangat ibunda-ibunda yang hadir di Studio 2 Temanggung TV. Baik, saya akan menyapa narasumber kita yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kelihatan hari ini ceria sekali. Tentunya sehat dan bahagia, Us. Alhamdulillah sehat. Baik, Ustadzah, hari ini kita diberi kesempatan untuk membersamai ibu-ibu, ibunda PCA Tembara dan ibunda PRA Ranting Keuangan. Dan tentunya ada ribuan pemirsa Temanggung TV. Nah, hari ini Ustadzah ingin menyampaikan materi dengan tema apa? Keistimewaan bulan Ramadan. Masya Allah, baik. Bulan Ramadan memang bulan yang penuh keistimewaan. Namun tentunya, sebelum kita berbicara masalah keistimewaannya, tentunya kita perlu tahu dasar dari Al-Quran yang mewajibkan kita semuanya berpuasa. Karena sesungguhnya ibadah tanpa ilmu tidaklah berpahala. Baik, mungkin bisa disampaikan Ustadzah. Terima kasih.
Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah Tembara, ibu-ibu pimpinan ranting Aisyah Koangan, bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Senang sekali bisa bertemu dengan ibu-ibu yang ada di studio. Juga tidak lupa kepada Bu Yayu yang telah mendampingi saya duduk di depan, dan juga para pemirsa di Temanggung dan dimanapun berada. Semoga sampai detik ini kita masih selalu Allah berikan nikmat, Allah berikan hidayah kepada kita, sehingga kita masih bisa beraktivitas, bisa berpuasa Ramadan. Semoga kita diberi oleh Allah waktu sampai 30 hari, bahkan sampai tahun kemudian. Amin. Salawat dan salam semoga tetap Allah sanjungkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tentu puasa yang kita lakukan pada kali ini, bila mana tidak ittiba kepada beliau, bisa jadi puasa kita adalah puasa yang zong, puasa yang tanpa nilai. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita melakukan amalan ada dasarnya. Dan pasti ibu-ibu ini sudah hafal semua ya, dasarnya kenapa kita harus berpuasa. Ya, dalam surah Al-Baqarah 183 disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Endingnya dari puasa tattaqun. Tapi kita harus memahami apa itu makna as-siyam itu. Makna as-siyam bimana al-imsak. Ya. Bisa dibedakan antara as-siyam sama saum. Ibu-ibu sekarang ini, ibu yang cantik-cantik ini, saum semua ini. Saum semua. Saumnya, saum bisa dikatakan ibu ini diam tidak berbicara, maka ibu-ibu ini saum. Tapi kalau hari ini ibu-ibu tidak makan, tidak minum, tidak berkata-kata kotor, maka disitulah kita mengambil makna daripada as-siyam. Jadi dalam keseharian kita itu bisa jadi saum, Bu. Ya. Makan tetap, nasi tetap, minum tetap, tapi kita saum dari perkataan-perkataan yang kotor. Nah. Sedangkan siam tadi sebagaimana yang sudah saya sebutkan, ya, ini memberhentikan leher kita, ya, atau bahasa Jawanya nyekek. Jadi nyekek, ya, nyekek gulu, ya, agar tidak ada sesuatu yang masuk dalam tubuh kita melalui lisan dan tenggorokan. Ya, apapun sedikit banyak sama. Jadi asyamu bimana al-imsak, ya, menahan diri dari semua, baik secara dohiriyah maupun secara batiniyah. Begitu. Baik Ustadzah Mutiasih, tadi sudah disampaikan bahwasanya semua ibadah kita harus tabak kepada Rasulullah, harus meniru, ada dasarnya. Dan tadi sudah disebutkan, semoga saja ibadah yang kita lakukan ini digolongkan oleh Allah sebagai ibadah yang berpahala. Amin, amin. Baik, kita akan berhenti sejenak, tetap setia di acara kebanggaan kita bersama.
Mutiara Ramadan. Baik, luar biasa. Tadi Ibunda dari PCA Tembara dan PRA Keuangan sudah memberikan semangat di studio sekali. kita. Baik, Ustazah Mutiasih SPD, beliau ini merupakan salah satu pengajar pendidik di MTS Ponpes Almatera, Kecamatan Tembara. Beliau merupakan sarjana pendidikan agama Islam dan istri dari Ustadz Rosid Ridho. Baik Us, kembali kepada tema kita pada hari ini, yaitu keistimewaan bulan Ramadan. Kita memang sering sekali mendengar bahwa bulan Ramadan ini berbeda dibandingkan bulan-bulan lainnya. Bahkan ada yang satu hadis yang menyebutkan bahwa nanti akan ditemukan satu malam di mana malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Masya Allah. Baik, Ustazah bisa mungkin menyebutkan apa sih sebenarnya keistimewaan dari bulan suci Ramadan itu? Silakan. Terima kasih. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih semangat ibu-ibu? Semangat. Keren ibu-ibu ini. Ya. Keistimewaan yang pertama itu, kita punya bacaan yang bacaan itu tidak ada tandingannya dengan yang lain. Bacaan apa itu Bu? Al-Quran. Insya Allah ibu-ibu dan pemirsa dimanapun berada tidak pernah lupa dalam sehari itu untuk membaca Al-Quran. Insya Allah. Quran adalah salah satu keistimewaan yang Allah turunkan pada bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah, lanjutan dari ayat 183, yaitu pada 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Ibu-ibu tahu turunnya Al-Quran seperti apa? Atau bagaimana cara turunnya? Ya, ternyata turunnya Al-Quran itu ada dua cara. Yang pertama adalah langsung dari Lauhil Mahfud menuju Sama'id Dunya atau Baitul
Izzah. Yang kita ketahui Al-Quran dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah itu diawali dengan ba yang berharokat kasroh. Bunyinya apa, Bu? Bismillah. Sedangkan yang terakhir huruf sin diberi harokat si, yaitu surah An-Nas ayat terakhir, minal jinnati wan nas. Jadi turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfud ke langit dunia itu blek gitu, istilahnya blek ya, langsung nih. Nah, dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas ya, oleh Allah dalam firman-Nya kalimat yang menjadi konteks atau kata menurunkan itu adalah anzala ya, anzala dari kata nazala. Nah, jadi itu turunnya langsung. Sedangkan yang kedua itu dengan kata nazala ya, turunnya berangsur-angsur dari Baitul Izzah kepada Rasulullah sesuai dengan kondisi yang ada pada masa itu ya. Kalau sekarang kita kenal bahwa Al-Quran diturunkan pada malam 17 Ramadan. Kalau 17 Ramadan itu yang anzala apa nazala? Yang blek apa yang bertahap? Yang ibu-ibu ketahui. Tahunya ya turun tanggal 17 begitu ya? Iya. Iya. Ternyata yang turun tanggal 17 yang malaikat Jibril kemudian mengajarkan kepada Rasulullah itu adalah yang bertahap, yang nazala, yang kita kenal, yang kita faham, yang kita hafal. Ya, malaikat mengajarkan kepada Nabiullah Muhammad SAW dengan Iqra ayat 1 sampai 5. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram sampai ayat ke-5. Tapi Nabi Muhammad diperintah untuk ya Muhammad Iqra. Apa jawaban beliau? Ma ana biqori. Ma ana biqori. Saya tidak bisa baca, malaikat Jibril. Saya tidak bisa baca sampai 3 kali. Akhirnya malaikat Jibril ikuti. Akhirnya Rasulullah mengikuti ketika malaikat Jibril Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, beliau mengikuti dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu yang pertama. Kalau kita akan bahas runtutannya, pun tidak nyampe bu waktunya. Ya. Langsung akhir, ya. Quran atau ayat terakhir yang turun. Ibu-ibu apal ayat yang terakhir turun kepada Nabi Muhammad? Ya. Ada yang tahu ibu-ibu? Al-Maidah. Ya. Yang kita kenal bunyinya al-yauma akmaltu begitu ya. Ya. Tapi dari hadis yang sahih itu bukan Al-Maidah. Justru Al-Baqarah yang bunyinya wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Itu ayat yang terakhir turun. Adapun al-yauma akmaltu itu tadi agama Islam ini sudah lengkap, sudah sempurna. Ya. Jadi tidak al-yauma akmaltu tapi wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Ibu-ibu di studio dan juga kru yang ada dan pemirsa dimanapun berada pasti semangat, karena apa yang kita baca huruf dari Al-Quran nilainya beda dengan huruf-huruf yang ada pada buku atau koran atau majalah. Satu huruf yang kita baca dilipatkan berapa, Bu? 10. Bulan Ramadan tidak 10 tok, Bu. Bisa 100, bisa 700. Bahkan firman Allah yang lain ketika kita berinfak tak terhitung. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang dikehendaki. Masya Allah. Jadi huruf yang kita baca tadi, Masya Allah, memang harus kita perbanyak supaya pahala yang kita dapat tetap mengalir. Ya, satu huruf jadi 10. Satu huruf jadi 10, Masya Allah.
Baik, Itu, Mbak. tadi baru satu disebutkan Iya. keistimewaan dari bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam. Namun tadi disampaikan bahwasanya turunnya ayat Al-Quran itu ada dua. Yang pertama adalah secara bertahap, kemudian yang kedua itu dengan blek istilahnya. Mungkin langsung ya. Selama ini memang pemahaman saya begitu masih sangat terbatas bahwa Rasulullah itu menerima dari Iqra terlebih dahulu, kemudian baru surat yang lain. Berarti pemahaman kami memang Al-Quran itu diturunkan kepada Muhammad Rasulullah itu adalah secara bertahap. Tapi ternyata sebelumnya telah diturunkan secara langsung. Masya Allah, ini adalah ilmu yang luar biasa. Dan kita akan kembali lagi di segmen yang kedua. Tetap bersama acara kebanggaan kita bersama, yaitu Mutiara Ramadan. Baik, kembali lagi di acara kebanggaan kita bersama Mutiara Ramadan. Luar biasa, Masya Allah, tadi sudah dijabarkan salah satu keistimewaan dari bulan suci Ramadan, yaitu turunnya kitab yang paling baik, kitab yang paling lengkap, yaitu Al-Quranul Karim. Nah, tentunya kita akan menyimak keistimewaan berikutnya. Baik Us, tadi kan kita sudah membahas nih bagaimana turunnya Al-Quran itu ada tahap langsung dan ada yang bertahap begitu. Mungkin kita langsung saja nih keistimewaan yang berikutnya apa di bulan Ramadan ini. Ya ibu-ibu, masih semangat gak? Sekarang yang kedua. Kalau tadi Al-Quran diturunkan. Yang kedua, pahala dilipatkan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 6. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Siapa yang datang yang mengerjakan suatu perbuatan falahu asyru amsalihha, maka akan dilipatkan menjadi 10. Di bulan Ramadan itu momen penting kita memperbanyak amal kebaikan agar tadi pahalanya berlipat-lipat, banyak sekali. Ibu-ibu ini berfastabikul khairat, berlomba-lomba untuk banyak-banyak beramal. Kalau di hari lain mungkin ketika iftar tidak membuatkan makanan atau minuman yang bisa disantap oleh orang-orang yang berpuasa. Tapi begitu bulan Ramadan, Masya Allah, subhanallah, mereka berlomba-lomba bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik. Kalau ibu-ibu di pimpinan ranting Aisyah Koangan, wah, di masjidnya sudah terjadwal hari ini ibu siapa, besok ibu siapa, sampai hari terakhir itu sudah terjadwal. Biasanya kalau di kampung-kampung, bahkan di kota pun seperti itu. Di pimpinan cabang Aisyah Tembara juga seperti itu. Berlomba-lomba untuk memberikan buka, makanan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa. Nah, kita sudah memberikan makanan, dapat pahala. Yang diberi pun pasti akan mendoakan. Wih, hari ini dari siapa ya ini ya? Enak sekali. Semoga ibu yang membuat takjil tadi oleh Allah kesehatannya ditambah. Jadi banyak orang yang mendoakan kita. Apalagi selain tadi
bersedekah dengan makanan, berinfak dengan uang mungkin, fulus, ya, harta, ya. Kalau biasanya mungkin ada ini apa? Ada kotak lewat, 50.000. Masya Allah ya, 50.000. Enggak 2000 nggih. Kalau 200 itu kayak password masuk hamam itu, masuk kamar mandi ya. Ya. Mungkin kita akan menjadikan momen yang berbeda, ya, yang kita masukkan ke kotak yang lewat atau kotak yang ada di rumah kita bukan 200, tapi 50000. Insya Allah. Bahkan mungkin 1000000. Insya Allah Ibu, kita berlomba seperti itu agar apa? Dilipatkan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kebaikan berlipat, maka itu akan menjadikan bulan-bulan berikutnya kita akan menjadi terbiasa. Ya, walaupun kita tidak bisa matok ya Bu ya dalam hal berinfak ya. Tapi kalau kita membiasakan misal pada waktu subuh sebagaimana Rasulullah bersabda, "Ma min yaumin yusbihal ibadu fihi illa malakani yang zilan." Siapa saja orang mukmin yang menginfakkan hartanya di pagi hari, maka akan ada 2 malaikat yang mendampingi. Satu malaikat doanya apa Bu? Faqala ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, kata malaikat, ya Allah, berikanlah ganti kepada ibu yang berinfak ini. Ya Allah, berikan ganti kepada bapak yang berinfak ini. Ya Allah, berikan ganti kepada mas-mas, mbak-mbak, teh-teh, aa, ya, semua, ya. Doanya seperti itu. Maka kemudian orang yang banyak mengeluarkan harta ternyata bukan berkurang tapi malah bertambah. Selain bertambah fisiknya, dohirnya, bertambah kebahagiaannya di dalam hati. Malaikat yang kedua doain apa Bu? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Kejem malaikatnya yang satu ini doanya, ya Allah, berikan kebinasaan kepada orang yang bakhil, orang yang pelit, orang yang medit, orang yang apa lagi? Kikir, bahil, bakhil, cedil. Masya Allah, orang Jawa itu banyak sekali ya menyebutkan kikil. Kikil mah enak Bu, ya. Kikil mah enak ya buat berbuka puasa ya. Tapi kalau kikir ya, medit, pelit. Malaikat saja mendoakan seperti itu. Didoakan malah kebinasaan. Itu tidak hanya terikat pada bulan Ramadan, hari biasa pun seperti itu. Apalagi kita tingkatkan di bulan Ramadan. Baik Ustadzah, tadi sudah disebutkan keistimewaan yang kedua, kemudian mungkin yang ketiga ini, karena kita katanya banyak sekali keistimewaan. Kalau dijabarkan Masya Allah ya. Sekarang yang ketiga Ustadzah. Ya. Yang ketiga ibu-ibu, sesuai requestnya Bu Hos. Ya. Kalau tadi pahala dilipatkan, yang ketiga kira-kira apa Bu? Setan lari Bu. Ya. Kita dijauhkan dari yang namanya syaiton. Ya. Walaupun kita pernah dengar ya, idza jaa Ramadan, apabila datang Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka lebar-lebar pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa sufidatis syayatin, dan dibelenggu para syaiton. Dibelenggu, ditaleni, diikat kuat-kuat. Ya. Walaupun ulama menjelaskan bahwa makna wa sufidatis syayatin, dibelenggunya bukan secara fisiknya, tapi itu adalah secara maknawi. Ya. Karena bulan Ramadan itu momen orang berbuat kebaikan. Semakin orang itu banyak berbuat baik, yang bersedekah tambah sedekahnya, yang baca Quran tambah banyak baca Qurannya,
yang berinfak tambah banyak infaknya, berlomba-lomba, yang sholat raweh, Masya Allah, rame nggih Bu, kalau 1, 2, 3, 4, 5 Ramadan, rame, full masjid. Nanti 11, 12, 13, berkurang, kelong 2 baris. 21 sampai 29, tinggal 2 baris. Wah, setannya tepuk-tepuk napa mboten Bu? Setannya tepuk-tepuk. Wah, ini enggak istiqomah ini ya. Baru Ramadan terakhir sudah hilang kebiasaan baiknya. Yang keempat, Ibu. Tadi yang ketiga nggih? Yang keempat, baik, untuk yang keempat kita simpan terlebih dahulu. Kalau tadi disebutkan sudah 1, 2, 3, bahkan tadi dikatakan bahwasanya semua setan ditali, dipenjara agar kita mampu lebih ringan melaksanakan ibadah. Masya Allah, betapa Allah sangat sayang kepada hambanya. Kita akan kembali lagi di segmen berikutnya, masih dengan keistimewaan bulan suci Ramadan. Tetap setia di acara dan kebanggaan kita bersama, Mutiara Ramadan. Baik, kembali lagi di acara kebanggaan kita bersama, Mutiara Ramadan. Para pemirsa Temanggung TV dimanapun berada, kita kembali lagi di segmen berikutnya. Tadi di segmen-segmen sebelumnya telah dijelaskan oleh Ustazah Mutiasih ciri-ciri ataupun keistimewaan dari bulan Ramadan. Kita masih akan menyimak keistimewaan yang berikutnya. Namun supaya menambah semangat, saya akan membacakan satu pantun. Untuk itu kepada ibunda-ibunda, mohon untuk ikhlasnya memberikan cakep. Pergi ke pasar membeli kurma, tidak lupa membeli kelapa muda. Bulan Ramadan tiba penuh makna. Saatnya hati membersihkan salah dan dosa. Baik Ustazah, kembali lagi di keistimewaan bulan Ramadan yang keempat. Kiranya apa itu? Terima kasih Bu Yai. Ya, ibu-ibu tadi sudah cakep gitu ya. Padahal hostnya cantik, tapi kalau pantun tuh cakep gitu ya. Semuanya. Oke, keistimewaan yang keempat yang akan saya sebutkan, yakni terkabulnya doa. Kapan doa itu akan dikabulkan? Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Walaupun ayat itu tidak hanya tertuju di bulan Ramadan, di bulan-bulan yang lain pun, ketika kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala lewat sholat kita, lewat zikir kita, lewat ibadah kita, karena falyastajibuli, maka tunaikanlah perintahku, kata Allah. Ketika kita berupaya melaksanakan apa yang Allah perintahkan, maka insya Allah Allah akan mengabulkan doa kita. Di bulan Ramadan tidak ada waktu yang kemudian tanpa Allah kabulkan. Bulan Ramadan kita biasa sahur.
sebelum seharian penuh kita menahan diri dari makan, minum dan hal-hal lain yang bisa membatalkan puasa, kita sahur. Sahur biasa dilakukan sepertiga malam akhir. Ya, katakanlah 1 jam, mungkin 2 jam, setengah jam sebelum sholat subuh. Maka disitulah dalam sahur kita ada Pahala, barokah. barokah dan pahala. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah kalian, sesungguhnya dalam sahur itu terdapat barokah. Barokah itu apa sih ibu-ibu? Barokah itu maknanya ziyadatul khair, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kebaikan apa? Ya, ketika kita sudah sahur, di siang harinya kita tetap sehat, tetap semangat dalam menjalankan puasa. Aktivitas apapun yang kita lakukan tetap semangat. Karena pagi sebelum subuh kita sahur. Dengan sahur atau menu-menu makanan, minuman yang menjadikan kita tidak mudah ngantuk mungkin. Ya, biasanya ibu-ibu ini kalau menyiapkan sahur, misal nasi, ada tempe goreng dikemuli gandum, atau apalagi yang berat-berat. Biasanya kalau makannya berat-berat tuh cepat ngantuk. Ya, mau subuh itu malah sudah duduk sambil menunggu di masjid, dekluk ya. Nah, tapi kalau kita makannya dengan makanan yang tidak mudah menjadikan cepat ngantuk, ya insya Allah sholat pun akan menjadi tetap semangat. Selain kita bisa menjalankan sholat subuh, bisa melaksanakan 2 rakaat yang itu menjadi amalan yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Sholatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Sulit sekali. Ya, tapi ya saya yakin ibu-ibu di sini, di studio, dimanapun berada, tidak pernah meninggalkan yang namanya sholatul fajri. Karena kita tahu sholat fajar adalah sholat terbaik, sholat yang nilai amalannya adalah dunia dan seisinya. Padahal kita tidak tahu ya Bu, dunia luasnya kayak apa, isinya kayak apa, belum langitnya. Langitnya tingkatnya berapa Bu? Wah, tingkatnya 7. Ini naik sini 1, 2, tambahi 3, 4, 5. Waduh, kesel. Tapi kalau langit tak terhingga, sehingga hanya iman kita yang menjadikan kita bisa berpuasa dengan semangat, menjalankan sholat dengan lebih baik, berdoa, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, minta diampuni dosanya. Maka dalam sahur itu hendaklah kita perbanyak membaca istighfar. Dalam Al-Quran disebutkan, dan orang-orang yang membaca atau melafalkan istighfar pada waktu sahur. Biasanya kita kalau sahur bacanya apa Bu? Allahumma barik lana, alhamdulillahilladzi at'amana apa ahyana. Kalau alhamdulillahilladzi ahyana berarti bangunnya telat. Baru alhamdulillahilladzi ahyana, tahu-tahu adzan tung Allahu akbar. Kita nggak dapat sahur atau barokahnya dari sahur atau sunnahnya, karena sahur itu bagian dari sunnah yang hendaknya kita kerjakan, kita upayakan, walaupun yang masuk ke tubuh kita tidak harus kemudian banyak, tapi secukupnya yang kita butuhkan dalam tubuh kita. Dengan kita selalu memohon kepada Allah, ya, selain tadi kita menjalankan perintah Allah, Allah juga wal yu'minu bi, dan hendaklah kalian tetap beriman kepadaku, kata Allah, ya, la'allahum yarsyudun, ya, agar kalian mendapat hidayah, ya, ditunjuk atau diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mudah melenceng. Terkabulnya doa ibu-ibu selain di sepertiga akhir Ramadan, yaitu
seharian dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Dalam bulan puasa insya Allah Allah kabulkan permintaan kita, permohonan ampunan kita. Kemudian diakhiri dengan iftar. Ketika kita berbuka, maka sebelum kita memasukkan apapun di mulut kita, tentu kita akan terlebih dahulu membaca doa yang doanya sudah dihafal oleh ibu-ibu semua, karena Ramadan yang dilalui sudah bertahun-tahun, ya, mungkin yang 20 tahun, yang 45 tahun, yang 50 tahun, yang 60 tahun, bahkan mungkin yang 70 tahun. Kalau sampai umur 70 tahun tidak hafal doa buka puasa, ya minimal Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi penting sekali membaca doa terlebih dahulu. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahim. Masya Allah, betapa istimewanya bulan suci Ramadan. Tadi Ustadzah Mutiasi SPD sudah menyampaikan beberapa keistimewaan. Di antaranya yang terakhir ini adalah doa yang terkabulkan dari semenjak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Masya Allah, semoga kita dimasukkan, digolongkan orang-orang yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita akan berhenti sejenak. Tetap setia di acara kebanggaan kita bersama, Mutiara Ramadan. Baik, kembali bersama saya Yayu Tri Rahayu dan narasumber kita Ustadzah Mutiasih SPD dalam acara kebanggaan kita bersama, Mutiara Ramadan. Baik Ustadzah Mutiasih, tadi Ustadzah sudah menjelaskan beberapa keistimewaan bulan Ramadan. Rasanya jika kita tahu sebegitu istimewanya, kita pengen di setiap bulan itu bulan Ramadan semuanya, agar pahala selalu dilipatkan, agar doa selalu diterima oleh Allah dan lain sebagainya. Baik Ustadzah, tadi sudah ada penjelasan, namun tentunya dari Ibunda Aisyah ini akan ada hal-hal yang ditanyakan. Untuk itu izinkan saya memberikan kesempatan kepada Ibunda dari PCA Tembara dan Ibunda dari PRA Koangan untuk memberikan pertanyaan. Silahkan dari PCA Tembara, ada yang mau bertanya? Aduh, antusias sekali. Baik, untuk itu kita berikan kesempatan kepada Ibunda Wida. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Wida Nurfianti dari pimpinan cabang Aisyah Tembara. Mohon izin Ustadzah mau bertanya. Silahkan. Keistimewaan apa lagi yang lainnya yang sudah dijabarkan Ustadzah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadzah, kelihatannya ketika tadi sudah disebutkan keistimewaannya, kurang ini keistimewaannya. Pengen tahu lebih dalam. Tapi sebelum dijawab, kita akan berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Ibunda PRA Koangan. Silakan, ada yang mau bertanya? Oh iya, silakan kepada Ibu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayah Rohimah dari PRA Koangan. Tadi kan sudah dijelaskan kalau di bulan Ramadan setan-setan dibelenggu.
Tapi mengapa kemaksiatan masih tetap ada di bulan Ramadan? Demikian pertanyaan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini pertanyaan yang menarik sekali Ustazah. Tadi disampaikan bahwa salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah di mana Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah lebih leluasa dengan setan dipenjarakan, ditali agar kita leluasa beribadah. Tapi pertanyaannya Ustazah, betul juga, walaupun setan sudah ditali, pintu surga sudah dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka sudah ditutup, tapi mengapa di bulan Ramadan masih saja ada kemaksiatan? Pertanyaan ke-1 dan ke-2 silahkan untuk dijawab. Oh iya, terima kasih. Ibu-ibu ini semangat sekali ya. Tadi saya lihat semuanya pengen bertanya, ingin bertanya semua. Tapi karena keterbatasan waktu, maka diwakili oleh salah satu ibu dari PCA Tembara dan PRA Keuangan. Menarik sekali ibu-ibu. Ramadan itu memang istimewa sekali. Maka dikatakan syahrus siyam, syahrul mubarak, syahru apalagi? Syahrul mubarak, syahrus syam, ya, bulan yang memang 1 bulan penuh untuk berpuasa. Bulan yang memang bulan itu adalah bulan yang diberkati. Nah, kemudian syahrut tarbiyah, bulan yang mana itu adalah menjadi penggembleng, ya, pembelajar untuk kita, agar supaya di bulan-bulan berikutnya kita bisa seperti Ramadan. Kadang tidak bisa dipungkiri, kalau Ramadan full 30 kita bisa semangat, ternyata nanti di bulan yang ke-3 setelah Ramadan, bahkan mungkin bulan ke-1 setelah Ramadan saja sudah bisa luntur, ya. Tapi kita berdoa kepada Allah dengan harapan doanya terkabul oleh Allah, ya, sehingga puasa itu menjadi penggemblengan untuk kita, sehingga harapannya sebelum kita semua menunggu gilirannya, ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, menunggu gilirannya, kita tetap dalam keadaan yang terbaik, berbuat yang terbaik. Kemudian pertanyaan dari ibu yang kedua, Masya Allah, ya, ternyata kemaksiatan ya masih ada ya Bu ya di bulan Ramadan. Iya, karena semua kita punya hawa nafsu Bu, ya, semua punya hawa nafsu. Apakah Ramadan kemudian hawa nafsunya hilang? Kan tidak. Nah, pengen makan yang macem-macem, wah, ketika kita menuruti hawa nafsu sendiri, jadi repot. Nanti justru malah puasanya lemes karena terlalu banyak makan dan minum. Karena kita tahu, ya, bahwa hawa nafsu itu innan nafsa la ammaratum bisu, sesungguhnya nafsu itu mengarahkan kita untuk berbuat yang tidak baik, ya. Hanya kerem saja, direm, ya. Di bulan Ramadan tuh setan-setan itu walaupun dibelenggu tadi, ya, tapi sifat setannya kan tidak dibelenggu. Mungkin kalau tadi dohir setannya yang dibelenggu, sifatnya setan tidak. Banyak orang tidak berpuasa padahal mengaku muslim, mukmin, tapi dia berarti tidak muhsin, ya. Sudah tahu puasa bulan Ramadan tapi tidak berpuasa, kan muhsinnya hilang, baru muslim dan mukmin. Kita kan ingin muslim, mukmin, apalagi Bu, muhsin, muttaqin, la'allakum tattaqun. Kita ingin derajat yang paling tinggi, muttaqin. Jadi levelnya tidak muslim tok, tidak mukmin, tapi muhsin minimal, ya, sehingga apapun yang kita lakukan, perbuatan yang tidak baik kok kita lakukan, berarti kita belum merasa bahwa Allah itu selalu mengawasi kita. Muhsin itu kan seperti itu, apa yang kita lakukan selalu diawasi oleh Allah. Jadi ketika kita merasa yang dilakukan diawasi oleh Allah, maka kita akan bersegera berpindah dari sesuatu yang buruk. Tadi mungkin perkataannya kurang baik, kita langsung astagfirullahalazim, ya, langsung diganti dengan kalimat-kalimat yang thayyibah. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
dari penjelasan awal sampai akhir, segmen terakhir, bisa sedikit kita simpulkan bahwa keistimewaan Ramadan itu sangat banyak sekali. Yang belum sempat diterangkan tadi termasuk malam Lailatul Qadar. Bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah secara blek itu pada malam Lailatul Qadar. Kapan itu malam Lailatul Qadar? Kan tidak disebutkan secara spesifik. Oh, di tanggal 26 Ramadan. Oh, di tanggal 21. Tidak, tapi bagaimana kita mengejar atau mengamalkan, berfastabikul khairat, berlomba-lomba melakukan kebaikan sebanyak mungkin. Sehingga kita akan merasa istimewa Ramadan, istimewa di luar Ramadan juga istimewa. Mungkin itu sedikit kesimpulan yang bisa saya sebutkan. Apa yang sampaikan dari awal hingga akhir, banyak kekurangan, banyak kekhilafan. Juga kepada Bu Yayu, saya minta maaf yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Hari ini kita bersama telah belajar, mengingat kembali bahwasanya kita adalah orang-orang yang bersyukur, kita adalah orang-orang yang beruntung, di mana dipertemukan kembali di bulan yang penuh keistimewaan. Semoga saja Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu di bulan Ramadan tahun-tahun yang akan mendatang. Amin. Para pemirsa Temanggung TV dimanapun berada, dan kepada ibunda-ibunda PCA Tembara dan PRA Keuangan, kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga acara Mutiara Ramadan kali ini memberikan manfaat kepada kita semuanya. Saya Yayu Trirahayu bersama narasumber Ustadzah Mutiasih SPD mohon undur diri dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Terakhir saya akan membacakan sebuah pantun. Malam hari lampu berseri, suara beduk menggema merdu. Ramadan hadir membawa suci. Semoga kita semua menjadi hamba yang merindui. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terakhirnya kami ucapkan jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya jari jempol. Ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Aisyah kalau mengaji jangan ngobrol. Ini namanya jari telunjuk. Ini namanya jari telunjuk. Apa kata jariku?